Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita pakaian adat. Karena hari ini, hari apa Ibu-Ibu, Bapak Ibu? Hari Kartini, tahu semuanya. Kartini tetangga saya dulu yang jual pisang goreng bukan. Tapi Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Kita akan belajar firman Tuhan. Iman dan ibadah disertai rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Kita akan bacakan secara bergantian. Pak Wakil Gembala nggak ada mic ya? Ada mic. Saya ayat yang kedua B, jemaat berikutnya kita sampai ayat 10 kita bergantian membacanya. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai surat penggembalaan kepada Timotius, anak rohaninya yang saat itu menggembalakan jemaat di Efesus. Timotius yang masih sangat muda ini perlu senantiasa mendapatkan nasihat dari seniornya. Dari firman Tuhan yang kita baca ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana iman dan ibadah yang disertai rasa cukup. Yang pertama, iman dan ibadah yang disertai rasa cukup. Pengajar itu, pengkhotbah itu setia mengajar dan menasehatkan firman Tuhan. Ayat 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat 5. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Apa yang Paulus mau untuk diajarkan dan dinasehatkan oleh Timotius. Semua ini, apa itu maksudnya semua ini? Semua ini adalah semua petunjuk
yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat penggembalaannya kepada Timotius, yang dimulai dari 1 Timotius 1 sampai dengan 1 Timotius 6 ayat 2 di atas sebelum yang kita baca itu. Di dalam suratnya itu ada 3 hal kalau kita simpulkan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Yang pertama, Paulus menasihati Timotius mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Dia minta agar Timotius terus membangun dirinya. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekunlah dalam membangun dan dalam mengajar. Yang kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil. Jangan engkau memberitakan yang lain kepada jemaat. Jangan karena untuk engkau mendapatkan sanjungan, pujian, engkau mengajarkan yang lain dari Injil. Tetapi engkau perlu mempertahankan kemurnian Injil itu supaya membangun iman jemaat. Karena di antara mereka, di lingkungan jemaat itu, ada pengajar-pengajar sesat. Dan Paulus katakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Paulus meminta kepada Timotius untuk mengawasi dirinya. Awasi dirimu. Artinya perhatikan pertumbuhan kerohanianmu. Jangan engkau hanya memberitakan firman kepada umat itu. Engkau berdiri di atas mimbar, tetapi hidupmu tidak berpadanan dengan Injil. Hidupmu tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Awasi dirimu. Dan awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengar engkau. Itu kesimpulan, hanya beberapa ayat yang saya ambil karena sangat panjang. Kalau dari 1 Timotius 1 sampai dengan 1 Timotius 6 ayat 2a itu kita baca. Jadi sangat penting bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang anak Tuhan, untuk kita mengawasi diri kita dan mengawasi firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang. Harus bersesuaian dengan Injil, bukan asal enak didengar orang. Zaman sekarang ini, orang sangat tertarik dengan pengkhotbah-pengkhotbah. Orang-orang hebat, orang-orang pintar. Yang semakin kita tidak mengerti apa yang disampaikan, itu semakin keren. Apalagi dia sampaikan bahasa-bahasa yang susah kita cerna. Kita terus kagum dan kagum dan kagum. Banyak orang yang sangat kagum dengan pengajar-pengajar seperti itu. Sekalipun pengajarannya itu tidak membangun imannya. Karena yang paling penting bagi dia, bagaimana Kristus dimuliakan dalam hidupnya. Bagaimana dirinya itu terbangun dengan firman Tuhan. Hanya sekedar pengetahuan. Yang hebat-hebat, yang jelimet itu tidak membangun iman kita. Awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Bertekun dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu. Ketika seorang pengajar mengawasi dirinya dan mengawasi ajarannya, dia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menyelamatkan orang yang diajar. Yang ketiga memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai urusan dan persoalan gereja di Efesus. Kalau kita baca di ayat
Saya lupa 1 Timotius 5 barangkali mengenai syarat-syarat diaken, syarat-syarat ini banyak di sana, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana Timotius itu menghadapi janda-janda, apa yang umur berapa yang disemut janda, semua di sana diatur oleh Paulus. Paulus meminta Timotius untuk meneruskan setiap petunjuk yang dia dapat melalui surat penggembalaan itu kepada jemaat di Efesus. Paulus memperingatkan Timotius agar setia dalam pengajaran firman Tuhan, mengajarkan ajaran yang benar sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Ajaran yang benar sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Injil, bukan yang lain. Dari sini kita belajar, dari sini kita melihat bahwa mengajar dan menasehati sesama, landasannya harus firman Tuhan, bukan hikmat manusia. Tidak penting seberapa pintar orang yang menyampaikan hikmat manusia. Tidak lebih berharga hikmat seorang manusia yang sangat pintar dibanding dengan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan kesederhanaan. Karena itu akan membangun iman kita. Amin. Jadi kalau kita menasihati orang, belajar menasihati itu berdasarkan firman Tuhan. Perlu nggak kita mendengar motivator-motivator? Bagus-bagus ya kalau kita mendengar motivator. Oh, kita terkagum-kagum. Saya kalau dengar apa yang disampaikan motivator hebat itu, luar biasa banget. Beberapa tahun lalu kita sangat terkagum dengan seorang motivator yang luar biasa, yang ada senantiasa ada di TV. Reputasinya hancur karena dia tidak mengakui anak darah dagingnya, menyangkal darah dagingnya. Dia pintar memotivasi orang. Itu bedanya dengan firman Tuhan. Banyak orang yang membayar mahal, sangat mahal loh. Kalau saya pernah diajak teman waktu ikut bisnis MLM, saya diajak, Kak kita belajar situ yuk. Itu cuma 20 juta kata dia, saya langsung pengen ngumpet. Dengar-dengar gitu 20 juta. Gratis aja belum tentu mau saya kan. Sebagai pengikut Kristus, jangan sampai kita lebih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh motivator daripada apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita melalui firman-Nya. Amin. Untuk itu rajin engkau baca Alkitab, rajin engkau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ini sangat mudah kita mengakses firman Tuhan. Asal kita hati-hati dalam memilih apa yang mau kita baca dan kita dengar. Di dalam ayat 3 itu kembali Paulus mengingatkan Timotius untuk berhati-hati terhadap orang yang membawa ajaran yang lain, agar dia waspada terhadap pengajar-pengajar sesat. Di dalam lingkungan gereja Efesus itu ada guru-guru palsu yang ada di antara umat itu. Guru-guru palsu ini mengajarkan ajaran atau doktrin yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus. Pengajar-pengajar sesat ini mencemari ajaran Yesus. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, mereka itu sok tahu. Pengajar-pengajar sesat ini sok tahu, menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Hati-hati dengan kita yang merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Kita berlagak tahu. Karena kita pintar memutarbalikkan, kita pintar mengolah kata. Firman Tuhan katakan penyakit mereka
senang mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan, akibat dari orang yang suka mencari-cari soal dan bersilat kata ini, dengki, cedera, fitnah, curiga, serta percekcokan. Jadi kalau ada kita yang sok pintar di dalam keluarga, di dalam jemaat, harus bertobat. Sesuai enggak dengan perkataan kita itu dengan firman Tuhan? Selaras enggak apa yang kita sampaikan dengan firman Tuhan? Ukuran kita senantiasa firman Tuhan, bukan hikmat manusia. Bukan pintarnya kita merangkai kata-kata yang membangun iman kita, yang membangun iman sesama kita. Tetapi ketika kita berpijak di atas kebenaran firman Tuhan, amin. Mereka tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Orang-orang seperti ini mempunyai motivasi yang salah di dalam ibadah. Pengajar-pengajar palsu ini menyusup secara perlahan di tengah-tengah komunitas umat Allah. Dan mereka menimbulkan perpecahan dengan saling menfitnah. Kata si anu begini kok kata kamu iya? Kata si anu begini kok, menurut saya begini, menurut kamu kok begitu? Gereja itu hanya uang. Gembala itu hanya uang. Kemana uang yang kita berikan? Mencurigai dan berlagak tahu segalanya. Mereka menipu dan mencari keuntungan di tengah-tengah segala perpecahan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, orang seperti itu tidak ada di antara kita. Amin. Itu hanya ada di jemaat Efesus dan mereka sudah mati semua. Sudah tidak ada lagi di zaman now. Orang seperti ini yang mencari-cari soal dan bersilat kata, mereka menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan. Mereka menganggap ibadah itu sebagai sumber untuk mencari uang. Mereka menganggap ibadah itu sebagai sumber mendapatkan materi. Dijauhkanlah itu kiranya dari antara kita. Kalaupun mereka datang beribadah, tujuan mereka bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Orang seperti ini beriman kepada berkat, bukan kepada Allah pemilik berkat itu. Kita, jemaat GB Kampung Belakang, harus belajar beriman kepada pemberi berkat. Mata kita tertuju kepada Allah sang pemberi berkat itu, bukan kepada berkat yang dapat dia berikan. Amin. Yang kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah ibadah disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Banyak orang Kristen sekali lagi memiliki motivasi yang salah dalam ibadah. Mereka datang ibadah untuk mencapai tujuan mereka. Ini yang harus kita perbaiki dalam hidup. Kita datang ke tempat ini, aku sakit bukan supaya aku sembuh. Aku butuh uang bukan supaya Tuhan memberkati aku uang. Aku datang beribadah ke tempat ini bukan supaya hidupku sukses,
bukan supaya aku diberkati Tuhan, bukan supaya aku ditolong Tuhan, bukan supaya aku dipromosikan Tuhan di dalam pekerjaanku. Aku datang ke tempat ini untuk mempersembahkan hidupku. Aku datang ke tempat ini membawa ungkapan syukurku kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak ada yang kecewa dengan ibadah. Orang Kristen yang menggunakan ibadah sebagai suatu mencari untung demi untuk mencapai tujuan mereka, suatu waktu akan kecewa. Makanya banyak orang kecewa dengan gereja. Banyak orang yang kecewa dengan hamba Tuhan. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan. Karena mereka datang beribadah hanya untuk mendapatkan berkat. Mereka datang beribadah supaya diberkati, supaya ditolong, supaya disembuhkan. Apakah itu salah kita harapkan dalam hidup? Sama sekali tidak. Tetapi bukan itu tujuan kita datang beribadah. Perbaiki hidup kita. Tujuan kita datang beribadah, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, membawa pengagungan kepada Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia layak menerimanya. Dia Allah yang telah memberikan hidupnya bagimu dan bagiku. Dia layak menerima sembah kita. Amin. Kenapa? Orang yang beribadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kenapa bisa kita seperti itu? Ibadah itu menjadi keuntungan besar bagi kita. Sebab di dalamnya terdapat janji kehidupan. Di dalamnya terdapat janji kehidupan yang akan kita terima saat ini juga dan juga dalam kehidupan yang akan datang. Amin. Itu makanya segala apa yang kita impikan itu, pemulihan dari kesehatan kita, kekuatan kita, pemulihan ekonomi kita, semua apa yang kita impikan itu hanya bonus yang akan Tuhan berikan bagi kita ketika kita sungguh-sungguh datang untuk beribadah menyembah Dia. Ibadah disertai rasa cukup adalah ibadah dengan hati yang puas dengan Tuhan. Hati yang puas dengan Tuhan Yesus. Yesus cukup bagiku. Amin. Kita datang beribadah gitu, kita harus ada rasa hati yang puas dengan Yesus. Yesus cukup bagiku. Yesus lebih dari cukup bagiku. Jikalau kita mengatakan Yesus cukup bagiku dengan sikap yang benar, berarti kita sedang menyanjung Dia. Asal ada Yesus dalam hidupku. Memang aku belum mendapatkan ini. Aku belum mendapatkan apa yang kugumulkan selama ini. Asal ada Engkau dalam hidupku, itu lebih dari cukup, Bapak. Kita harus belajar menyampaikan itu dalam hidup kita. Rasa syukur membuat hidup kita, ketika kita mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan, mengagungkan Dia. Sikap ini yang Tuhan mau. Rasa syukur membuat hidup kita enteng. Rasa syukur membuat hidup ini indah untuk dijalani. Kalau engkau orang yang suka bersungut-sungut, yang tidak pernah puas dengan apapun, engkau tidak pernah bahagia. Engkau menuntut suamimu, engkau menuntut orang tuamu ini dan itu. Engkau menuntut, semua kau tuntut. Seperti apa yang kau kehendaki. Kalau itu belum aku dapatkan, aku tidak bahagia. Aku tidak bahagia, Tuhan. Anakku seperti ini, suamiku seperti ini, istriku seperti ini. Kalau kita berpatok kepada itu, hidup kita akan berat. Hidup kita akan berat. Tetapi ketika kita katakan, Tuhan, suamiku memang masih seperti itu, anak-anakku masih seperti itu, keuanganku masih morat-marit, tetapi aku bersyukur aku memiliki Engkau. Aku bersyukur
Engkau ada dalam hidupku. Engkau lebih dari cukup bagiku. Hidup itu akan indah. Hidup itu akan indah. Pernah nggak lihat orang yang tidak menikmati hidup? Ketika ngontrak dia bermimpi, suatu waktu punya BTN yang 36, tipe 36. Zaman Ricky Plik itu kalau tipe 36 tanahnya 90. Setelah punya itu, kok cuman ini? Pengen yang lebih gede. Beli yang lebih gede, ya ini harus ditingkat. Setelah itu, masa cuman motor, ya perlu mobil. Ih, bagaimana? Ada nggak rasa cukup? Nggak ada. Tetapi ketika engkau ada rasa cukup itu, mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan saat ini kepadamu, hidupmu akan indah. Hidupmu akan jauh lebih indah daripada orang yang banyak uangnya, tetapi dia selalu menuntut, selalu lebih banyak, selalu kurang, selalu kurang. Dulu dia punya 1, dia memberikan 1/4. Sekarang dia punya 100, dia tetap memberikan 1/4. Artinya, kikir. Mereka yang cukup dengan Yesus akan melihat kekayaan, uang bukan sebagai tujuan hidup. Uang bukan tujuan hidupmu. Amin. Uang bukan tujuan hidupmu. Uang bukan tujuan hidupmu. Kekayaan bukan tujuan hidup orang Kristen. Uang, harta hanya sebagai sarana untuk kita pakai menjadi berkat. Jadi bukan tujuan. Uang itu menjadi sarana bagi kita untuk kita pakai menjadi berkat, untuk memberkati keluarga kita, untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Kekayaan, uang adalah tambahan atau bonus bagi mereka yang memiliki rasa cukup dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang disertai rasa cukup, ibadah yang sejati, bukan hanya ketika kita bersekutu seperti ini di tempat ini. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah di dalam setiap derap langkah kita, dari detik kepada detik yang kita isi dalam hidup ini. Itu semua harus diisi dengan ibadah. Artinya seluruh kehidupanku aku selaraskan dengan kehendak Allah. Amin. Dimanapun aku berada, aku selaraskan hidupku dengan kehendak Allah. Harus bersesuaian hidupku dengan kehendak Allah. Di dalam tempat pekerjaan, orang lain berbuat curang, aku tidak ikut-ikutan. Orang lain bermalas-malasan, aku terus memberikan yang terbaik. Ah, ngapain rajin? Orang bos kok yang diuntungkan. Ih, kau bukan Kristen. Kalau bos mau bangkrut, kau juga ikut nganggur. Kenapa ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar? Di dalam ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Kita telanjang. Sehelai benang pun tidak ada menempel dalam tubuh kita, kita bawa dari kandungan ibu kita. Kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita kembali kelak menghadap Sang Pencipta kita, kita pun tidak bisa membawa apa-apa. Pak Gembala tidak bisa membawa gereja yang dibanggakannya ini ketika dia kelak menghadap Sang Pencipta. Yang bisa kita bawa apa ketika kita? Peti,
1 kali berapa meter itu Pak Gembala? Baju yang di dalam tubuh kita, yang dipakaikan kepada kita. Sepatu. Hanya itu yang kita bawa. Gak ada yang kita bisa bawa. Dan kita berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya apa? Kita jangan terlalu ngoyo dalam hidup ini, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, mementingkan uang di atas segalanya. Kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, karena setiap kita membutuhkan uang untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita sekolah, bahkan untuk kita datang ke gereja ini memerlukan uang. Tetapi kita harus mendapatkannya dengan hal-hal, cara-cara yang halal. Dan kita tidak bisa menganggap uang itu segalanya dalam hidup kita. Hidup yang Allah anugerahkan kepada kita lebih daripada pakaian dan makanan. Yang patut kita syukuri hidup ini. Hidup ini semua oleh karena anugerah Allah. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk hidup kita. Ini semua anugerah Allah yang patut kita syukuri senantiasa. Sekalipun kita belum memiliki apa yang kita inginkan, tetapi kebahagiaan kita, sukacita kita tidak tergantung kepada apa yang belum kita dapatkan. Amin. Kebahagiaan kita karena kita memiliki Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, yang senantiasa ada bagi kita. Oleh karena itu marilah kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dia yang memelihara aku. Dia yang merawat hidupku sepanjang hidup. Amin. Percayakan hidupmu. Yang ketiga yang Paulus sampaikan, menjauhi sikap cinta uang, ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita baca sama-sama ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lawan dari rasa cukup adalah keserakahan. Orang yang serakah dijerat dan dikuasai oleh hawa nafsu, kata firman Tuhan. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apakah salah menjadi orang kaya? Apakah salah kalau kita menginginkan uang? Sama sekali tidak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk segala sesuatu kita butuh uang. Untuk kita beribadah di tempat ini kita butuh uang. Tetapi tidak hitung-hitungan selalu kita pakai. Saya tadi ketika di belakang menghitung jumlah jemaat yang datang. Kalau gereja ini hitung-hitungan dengan uang, listrik yang kita gunakan, operasional gereja ini tidak tertutupi dari persembahan kita. Ada yang sedih enggak? Ada yang sedih enggak? Masa kita hitung-hitungan? Enggak kan? Listrik, air, kebersihan, ini. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, kalau kita persembahan seperti ini kan kita sedikit nih. Kalau kita banyak, persembahan kita itu kira-kira 500.000 sekali persembahan. Persembahan 500.000 kalau 4 bulan berarti 2 juta. 2 juta listrik gereja ini berapa? Kebersihan berapa? Gajinya si Kevin 2 juta hanya gaji, belum makannya.
Kalau hitung-hitungan gembala nanti gereja ini ditutup, dikontrakin. Saingan sama kocan. Lumayan dia dapat uang. Daripada dia capek dari Cibubur, harus ngajak istrinya, keluar lagi uang, ongkosnya dihitung lagi. Apalagi kami naik tol mahal, 79.000 ya. Yang beb. Lu gila. Kalau kita hitung-hitungan uang. Tapi tujuan hidup kita bukan uang. Amin. Tujuan hidup kita adalah Allah. Kita bukan orang yang serakah. Kita bukan orang yang cinta uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Umat Tuhan yang terpengaruh di Efesus terhadap ajaran-ajaran pengajar sesat. Tujuan ibadah mereka untuk mendapatkan kekayaan, untuk memperoleh uang. Mereka ingin kaya. Mereka menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Tidak peduli dengan cara yang benar atau cara yang salah. Dan ini kita lihat hari-hari ini di tengah-tengah umat Kristen. Asal bisa kaya, semua dilakukan. Kalau orang Batak itu paling cepat kaya dari mana? Coba siapa yang tahu, saya kasih hadiah. Orang Batak biasanya kalau orang susah hidupnya biar cepat kaya dari mana? 100. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya ciuman sayang dari saya. Jangan lakukan itu. Orang menghalalkan cara, mencuri, menipu, korupsi, berjudi, mengadu nasib. Mengadu nasib kok berjudi? Mengadu nasib itu kerja keras. Orang melakukan, dan banyak orang Kristen yang melakukan itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, banyak orang Kristen yang tertangkap KPK, tertangkap Kejaksaan Agung karena korupsi. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka sudah punya, sudah tercukupi setiap kebutuhannya. Punya ini dan itu, tetapi kurang dan kurang dan kurang lagi. Itulah orang serakah, itulah orang tamak, tidak pernah merasa cukup. Tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkannya. Sikap seperti inilah yang salah. Tidak salah menjadi kaya. Karena kalau engkau kaya, engkau bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya punya abang yang berhasil. Dia menjadi berkat sampai hari ini buat semua keluarga besar. Dampak penyimpangan iman dan duka cita dimulai dari kecintaan akan uang. Tidak hanya kebinasaan dalam kekekalan yang menjadi akibatnya, kata firman Tuhan, tetapi pada kehidupan kini. Kalau kita cinta uang, kalau kita serakah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, kita akan menanggung akibatnya saat ini. Banyak orang jadi bangkrut karena berjudi. Dia pikir kalau dia berjudi 5 juta, dia akan dapatkan 50 juta. Tak tahu dia ngutang 50 juta. Orang-orang yang tamak akan meninggalkan iman mereka. Jika itu menjadi cara untuk mendapatkan uang. Tidak peduli iman, tidak peduli firman Tuhan, tidak peduli Yesus. Firman Tuhan katakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Seperti apa yang disampaikan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Dia berkata, Demas temannya sepelayanan, yang tadinya bareng-bareng untuk memberitakan firman Tuhan, telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sebab dunia ini lebih berharga baginya daripada Kristus. Bagimu dan bagiku, Kristuslah yang terutama, bukan dunia ini. Amin. Jangan pernah meninggalkan imanmu karena uang. Jangan pernah mengkhianati imanmu karena uang. Sekali lagi, dalam segala hal kita memerlukan uang.
Tapi uang bukan tujuan hidup kita. Uang hanyalah alat. Uang hanyalah hamba kita. Kitalah jadi tuannya. Kalau kita jadi tuan dari uang, kita bisa merasa cukup. Saya beribadah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk uang, bukan supaya diberkati. Saya beribadah untuk memberikan pengagungan kepada Tuhan, sehingga saya tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Keserakahan adalah cara hidup yang menguasai manusia akhir-akhir ini. Sebagai pengikut Kristus, mari kita tinggalkan keserakahan. Jangan ada di antara kita yang serakah, tetapi penting bagi kita untuk merasa cukup. Ada rasa cukup itu bagi kita. Karena apa yang Tuhan percayakan saat ini kepadamu, memang itu lebih dari cukup. Mari kita senantiasa mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan ada di antara kita yang melakukan hal yang salah untuk mendapatkan uang. Tuhan akan memberkati orang-orang yang beribadah dengan sungguh hati, yang penuh dengan ucapan syukur. Namun Tuhan tidak ingin kita beribadah karena motivasi untuk meraih keuntungan, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan uang. Karena itu beribadahlah dengan hati yang disertai rasa cukup, agar kita memperoleh keuntungan yang besar, yaitu pemeliharaan Allah dan berkat Allah dan keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala.